Tiga-tiganya, Ibu. Raspeta Radio Sekolah Terhits Sumedang. Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Walaupun sekarang aku di sini sebenarnya lagi deg-degan karena emang first time jadi penyiar di radio, tapi harus tetap semangat dong pastinya. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk, karena ada pepatah yang bunyinya kayak gini. Tak kenal maka kata sayang. Nah, makanya kita harus kenalan dulu nih. Kenalin, nama aku Intana Permata Melani dari kelas 12 atau PH5. Di sini aku nggak sendirian. Ada juga rekan aku. Kenalin, aku Apa dari kelas 12E. Aku Rizdia Mariani dari kelas 12E. Nah, di sini kita bakal nemenin kalian selama 30 menit ke depan dengan pembahasan budidaya tanaman cabai rawit yang pastinya nggak ngebosenin. Selain budidaya tanaman cabai rawit, kita juga bakal membahas hama, penyakit dan pemasarannya. Daripada kalian ngedengerin ocehan tanah yang gak jelas ini, mendingan kita langsung aja ke pembahasannya. Dan materi pertama ini bakal dijelaskan oleh rekan aku nih, yang pipinya sudah merah merona semerah cabai rawit. Bercanda ya. Kalau gitu kita mulai aja nih ke pembahasan yang pertama, yang bakal dijelaskan oleh Kakak Riztia. Di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya tanaman cabai rawit. Nah, gimana cara kita budidaya, mulai dari persemaian, dari pembenihan sampai nanti pemeliharaannya kayak gimana. Nah, dalam budidaya tanaman cabai rawit yang pertama ada persemaian. Kebutuhan benih tiap hektar memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Bedengan persemaian dibuat arah utara selatan menghadap ke timur. Media semai dibuat dari campuran tanah dan kompos steril dengan perbandingan 1:1. Nah, benih ditaburkan secara merata di atas media semai, kemudian ditutup dengan tanah tipis. Disiram dan ditutup dengan daun pisang. Daun pisang dibuka secara bertahap. Setelah umur persemaian kurang lebih 7 hari, semaian dipindahkan ke bumbunan yang terbuat dari daun pisang yang diisi campuran tanah dan kompos steril dengan perbandingan 1:1 dan dipilih bibit yang sehat dan pertumbuhannya bagus. Bibit berumur kurang lebih 30-35 hari setelah semai atau telah mempunyai 5-6 helai daun siap untuk dipindahkan ke lapangan. Nah, selanjutnya ada penyiapan lahan dan penanaman. Nah, apabila lahan yang hendak dipakai merupakan lahan kering atau tegal, maka tanah harus dibajak dan dicangkul sedalam 30-40 cm dan dibalik. Kemudian bongkahan tanah dihaluskan dan sisa pertanaman sebelumnya dibersihkan agar tidak menjadi sumber penyakit. Pembuatan bedengan dengan lebar 1-1,2 meter, tinggi 40-50 cm, itu disesuaikan dengan kondisi tanah saat hujan agar kelengasan tanah terjaga namun tidak tergenang bila turun hujan. Dan panjang disesuaikan dengan kondisi lahan. Jarak antar bedengan kurang lebih 40-50 cm. Nah, itu juga disesuaikan dengan kemudahan pemeliharaan dan agar drainasenya berlangsung dengan baik. Pemberian kapur pertanian itu jika kondisi tanah terlalu masam dilakukan pada saat pengolahan tanah 2-3 minggu sebelum tanam dengan cara ditaburkan tipis di permukaan tanah sesuai, kemudian dicampur rata dengan tanah. Permukaan bedengan dibuat agak setengah lingkaran untuk mempermudah pemasangan mulsa. Pemberian pupuk kandang diberikan pada saat pengolahan tanah, kemudian mulsa plastik hitam perak dipasang. Nah, untuk jarak tanam yang digunakan dalam penanaman cabai rawit adalah 70 cm, 70 x 70 cm atau 60 x 70 cm. Pada jarak tanam yang telah ditentukan, dibuat lubang tanam pada mulsa plastik dengan menggunakan kaleng yang dipanaskan. Lubang tanam dibuat dengan kedalaman 15-20 cm dan diameter 20-25 cm dan dibiarkan 1 malam, baru keesokan harinya bibit ditanam.
Nah, terus yang selanjutnya ada pemeliharaan cabai rawit. Pemeliharaan terdiri dari penyulaman, pemasangan ajir, penyiraman, pengaturan drainase, penyiangan, penggemburan, dan pemupukan. Nah, penyulaman terhadap bibit yang mati dilakukan maksimal 2 minggu setelah tanam. Pemasangan ajir berupa bilah bambu setinggi kurang lebih 1 meter di dekat tanaman. Untuk penyiraman harus diperhatikan agar tanaman tidak kekeringan, terutama pada musim kemarau. Pemberian mulsa plastik hitam perak selain berfungsi untuk mengurangi populasi hama, juga membantu menjaga kelembaban tanah. Nah, pada musim penghujan seperti sekarang, pengaturan drainase harus diperhatikan agar lahan tidak tergenang air, karena hal tersebut dapat meningkatkan serangan penyakit akibat kelembapan yang tinggi. Nah, selanjutnya ada penyiangan terhadap gulma. Nah, penyiangan dilakukan pada umur tanaman 1 bulan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi kompetisi tanaman dengan gulma dalam mendapatkan unsur hara. Nah, untuk pemupukan disesuaikan dengan kondisi lahan setempat. Kebutuhan pupuk meliputi pupuk kandang, urea, SP, dan KCl. Pemberian pupuk kandang dan kapur pertanian dilakukan saat pembuatan bedengan. Pupuk buatan sebagai pupuk dasar diberikan dengan cara membuat larikan berjarak 25-30 cm dari tepi bedengan dan jarak antara larikan 70 cm. Kemudian ditaburkan pupuk secara merata pada larikan tersebut. Nah, pemberian pupuk dasar ini dilakukan sebelum pemasangan mulsa sebanyak setengah dosis. Pemupukan susulan diberikan pada saat tanaman berumur 1 bulan menggunakan sisa pupuk dasar. Pemupukan susulan ini biasanya diberikan dengan cara dicor. Setiap tanaman disiram dengan 150-250 ml larutan pupuk. Larutan pupuk dibuat dengan mengencerkan 1,5 sampai 3 kg pupuk buatan per 100 liter air. Wah, ternyata nggak semudah yang kita pikirkan ya. Kirain cuma ambil tanah terus siram. Ternyata tanaman juga butuh treatment atau perawatan kayak manusia, atau lebih juga mungkin lebih spesifik dan spesial mungkin ya. Nah, kalau gitu kita lanjut aja ke pembahasan yang kedua tentang hama dan penyakit yang bakal dijelaskan oleh Kakak Wafa. Gimana nih Kakak Wafa, sudah siap? Siap dong. Oke, mantap. Silakan Kakak Wafa. Dalam budidaya pasti ada hama penyakitnya nih. Karena budidaya udah dijelasin, biar aku jelasin apa aja sih hama yang penyakitnya. Pertama ada trip. Hama ini menyerang tanaman dengan misal cairan permukaan bawah daun, terutama daun-daun muda. Serangan ditandai dengan adanya bercak keperak-keperakan, daun yang terserang berubah warna menjadi coklat, mengering atau keriput dan akhirnya mati. Pada serangan berat, menyebabkan daun, tunas atau pucuk menggulung ke dalam dan muncul benjolan seperti tumor. Pertumbuhan tanaman terhambat dan kerdil, bahkan pucuk tanaman menjadi mati. Cara pengendaliannya bisa menggunakan tanaman perangkap seperti kenikir kuning, menggunakan mulsa perak, sanitasi lingkungan, dan pemotongan bagian tanaman yang terserang trip. Yang kedua ada lalat buah. Lalat buah menyebabkan kerusakan pada buah cabai yang masih muda maupun buah yang sudah matang. Buah yang terserang akan membusuk dan kemudian jatuh ke tanah. Gejala awal terlihatnya dari adanya titik hitam pada bagian pangkal buah. Titik hitam pada pangkal buah muncul karena aktivitas lalat buah dewasa yang memasukkan telurnya pada buah cabai. Telur tersebut akan menetas dan berkembang di dalam buah cabai. Larva yang terdapat di dalam buah menimbulkan kerusakan dari dalam. Buah menjadi berwarna kuning pucat dan layu. Kualitas buah cabai yang terserang hama ini akan menurun dan tidak layak untuk dipasarkan. Pengendaliannya dengan memusnahkan buah yang terserang, menggunakan antraktan, metil enol, atau petrogenol sebanyak 1 ml per perangkap.
Jumlah perangkat yang dibutuhkan 40 buah per hektar. Perangkap dipasang pada saat tanaman berumur 2 minggu sampai akhir panen. Dan antratan diganti setiap 2 minggu sekali. Juga dilakukan rotasi tanaman atau pemanfaatan musuh alami. Yang ketiga, ada kutu daun. Bagian tanaman yang diserang oleh nimpa atau imago biasanya pucuk tanaman dan daun muda. Daun yang diserang akan mengerut, mengeriting, dan melingkar, menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat dan tanaman menjadi kerdil. Hama ini juga mengeluarkan cairan manis seperti madu yang biasanya disebut dengan embun madu. Embun menarik datangnya semut dan cendawan jelaga. Adanya cendawan pada buah dapat menurunkan kualitas buah. Untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan menginvestasikan musuh alami. Nah, untuk penyakitnya, yang pertama ada busuk buah. Di awal penyakit ini ditandai dengan munculnya bercak agak mengkilap, sedikit terbenam dan bercair, berwarna hitam, oranye, dan coklat. Warna hitam merupakan struktur dari cendawan. Apabila kondisi lingkungan lembab, tubuh buah akan berwarna oranye atau merah muda. Luka yang ditimbulkan akan melebar dan membentuk sebuah lingkaran dengan ukuran diameter sekitar 30 mm atau lebih. Dalam waktu yang tidak lama, buah akan berubah menjadi coklat kehitaman dan membusuk. Ledakan penyakit ini sangat cepat pada musim hujan. Serangan yang berat menyebabkan seluruh buah keriput dan mengering. Warna buah seperti jerami padi. Penyakit ini menyerang bagian buah, baik buah yang masih muda maupun yang sudah masak. Untuk pengendaliannya, pencegahan dapat dilakukan dengan membersihkan lahan dan tanaman yang terserang agar tidak menyebar. Seleksi benih atau menggunakan benih yang tahan terhadap penyakit. Ini perlu dilakukan mengingat penyakit ini termasuk patogen tular benih. Kultur teknis dengan penggiliran tanaman, penggunaan benih sehat, dan sanitasi dengan memotong dan memusnahkan buah yang sakit. Penggunaan fungisida sesuai anjuran sebagai alternatif terakhir. Yang kedua, ada penyakit bercak daun. Penyakit ini menimbulkan kerusakan pada daun, batang, dan akar. Gejala serangan penyakit ini mulai terlihat dari munculnya bercak bulat berwarna coklat pada daun dan kering. Ukuran bercak bisa mencapai sekitar 1 inci. Pusat bercak berwarna pucat sampai putih dengan warna tepi lebih tua. Bercak yang tua dapat menyebabkan lubang-lubang. Bercak mampu menimbulkan kerugian ekonomi yang besar pada budidaya cabai. Daun yang terserang akan layu dan rontok. Penyakit bercak daun ini dapat menyerang tanaman muda di persemaian dan cenderung lebih banyak menyerang tanaman tua. Serangan berat menyebabkan tanaman cabai kehilangan hampir semua daunnya. Kondisi ini akan mempengaruhi kemampuan cabai dalam menghasilkan buah. Untuk pengendaliannya, dilakukan sanitasi dengan memusnahkan atau sisa-sisa tanaman yang terinfeksi. Menanam bibit yang terbebas patogen pada lahan yang tidak terkontaminasi, baik di persemaian maupun di lapangan. Perlakuan benih sebelum tanam, perbaikan drainase, dan waktu tanam yang tepat adalah musim kemarau dengan irigasi yang baik dan pengiriman tanaman dengan tanaman non-solanaceae. Keren banget gak sih? Ternyata hama dan penyakit itu banyak banget ya macam-macamnya. Sekarang giliran aku nih yang bakal ngejelasin tentang pemasaran nih. Jadi ternyata pemasaran itu bukan hanya memasarkan aja. Ada teknik dan tahapan-tahapannya. Dan kalau zaman sekarang bahasa gaulnya bukan pemasaran tapi marketing. Sebenarnya bukan bahasa gaul ya, tapi emang bahasa Inggrisnya ditranslate gitu maksudnya. Tapi di zaman sekarang bahasa Inggris tuh udah dijadiin bahasa gaul nggak sih? Oke, stop. Sampai di sini ya, makin sini soalnya makin kemana-mana pembahasannya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke pembahasannya daripada makin ngebahasnya gitu makin kemana-mana gitu kan. Nah, di sini Tana mau menjelaskan proses pemasaran cabai rawit nih.
Tana juga ini dapat dari Google, Tana riset dari Google. Katanya kayak gini, pola pemasaran cabai rawit didasarkan pada alur pemasaran yang terjadi di Kecamatan Kanigoro. Ini contohnya Tana ngambil di Kecamatan Kanigoro. Petani menjual cabai kepada petani pengepul, kemudian petani pengepul menjual cabainya kepada konsumen. Petani menjual cabainya kepada petani besar, kemudian petani besar menjual cabainya ke petani pengecer. Jadi gini ya, Tana ngejelasin maksud di sini itu dari petani setempat yang memanen biasanya ke pengepul dulu. Nah, dari pengepul biasanya ke pasar. Nah, dari pasar biasanya langsung dipasarkan ke masyarakat. Tapi nggak jarang juga ada petani lokal yang memasarkan langsung di tempat, tapi jarang banget gitu yang kayak gitu tuh. Nah, dan di sini pun Tana ada grafiknya tentang harga cabai di dari tanggal 13 Agustus sampai tanggal 27 itu menurun ya, grafiknya menurun. Terus dari tanggal 3 September, 10 September sampai 17 September itu normal, jadi stabil gitu. Nah, dari 17 September 24 sampai 5 Oktober itu tuh grafiknya lumayan sedikit naik. Nah, di Oktober nih, 8 Oktober tuh grafiknya menurun, jadi harganya turun gitu maksudnya teman-teman. Dari tanggal 15 sampai tanggal 29 ini tuh sempat stabil dari 15 sampai 20 Oktober. Nah, di tanggal 29 Oktobernya sampai 5 November itu turun dan stabil lagi gitu. Nah, di sini Tana ngelihat nih di harga Minggu 1 Maret 2020 itu di Bandung, khususnya di Bandung ya, grafiknya turun min 3,78%, dari 44 ke 43. Itu masih di Maret ya teman-teman. Nah, kalau di 2021 ini dari harganya stabil nih. Di Bogor ini stabil. Di bulan Oktober 2021 harganya itu 25.000, dan di November itu harganya masih di 25.000 per kilogram ya teman-teman. Nah, kalau di Kota Bekasi nih, sebelumnya nih kita bahas ke tahun sebelumnya di 2020, ini tuh naiknya tingginya tinggi banget gitu kan, hampir 100%. Di bulan Oktober itu 2020 dari 25 per kg sampai Desember sampai 50 per kilogram. Jadi naik banget ya teman-teman. Grafiknya tuh naiknya tuh sangat melesat gitu. Nah, hari ini hari apa ya, Wap? Hari ini Hari Pahlawan. Oh iya, memperingati Hari Pahlawan 10 November 2020. Salah ya? 2021 sekarang. Gak kerasa ya Bang ya. Kemarin kita baru masuk SMK. Ternyata sekarang udah kelas 12 lagi. Iya benar. Kementerian Pertanian RI memuji petani sebagai pahlawan bangsa di bidang pangan, seraya mengajak masyarakat mencintai pangan lokal. Nih, jadi ternyata kakak-kakak yang di sini kita tuh juga bagian dari pahlawan ternyata ya. Pahlawan dari bagian pangan. Nah, untuk mengapresiasi kerja keras petani didampingi penyuluh di lapangan, Hari Pahlawan ini berarti hari para petani juga. Sebab mereka menjadi bagian-bagian yang harus kita apresiasi sebagai pejuang dan pahlawan saat ini. Hikmah dari Hari Pahlawan bagi insan pertanian adalah semangat juang 1945. Kita harus meniru semangat para pahlawan mengusir penjajah bersenjata bambu runcing.
Semangat kita hari ini adalah meningkatkan produktivitas pertanian. Sasaran perjuangan saat ini katanya khususnya sektor pertanian adalah produktivitas dengan dukungan utama penyuluh, mendampingi petani membangun pertanian dari hulu ke hilir. Senjata utama kita ini bukan lagi bambu runcing ya, tapi senjata kita adalah pupuk, benih, dan pendampingan petani di lapangan. Semangat berikutnya adalah rela berkorban. Hal selanjutnya adalah pantang menyerah, semangat mati satu tumbuh 1000, katanya. Keren banget gak sih? Ada juga nih kata-kata semangat untuk kita para petani muda Jawa Barat. Siapkan kertas, pulpen, dan telinga kalian. Terus tulis, lalu tempel di kamar dan simpan, jadikan motivasi. Jadi gini nih katanya nih. Meski dibombardir senjata otomatis, para pahlawan tetap maju hingga penjajah terusir. Sekarang apakah kita akan menyerah dengan serangan hama, kekeringan, kekurangan pupuk? Petani dan penyuluh yang kuat akan meniru semangat pahlawan maju. Maju terus, pantang mundur. Merdeka! Oke, sekian dari saya selaku host sekaligus perwakilan dari kelompok. Mohon maaf bila banyak salah kata atau kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again teman-teman. Bye. Ibu, ini nyari lagi masih nanti dulu. Udah. Yeay, alhamdulillah. Beres kan? Udah kok. Alhamdulillah Ibu. Yang Aduh. belum nih, yang belum. Aduh, tanya deg-deg. Gimana masih perasaannya? Deg-degan teman-teman. Mau wawancara nggak? Aduh, Wawancara sama ibu nggak? Aduh. Gimana perasaannya? Yang tentang apa Gitu. Ibu? Ya, tentang ini aja, pesan-pesannya gimana? Oh, Gitu ya? boleh Ibu. Ya, oke. Ada di sini dua-duanya sih, Bang. Di situ satu ya. Diulang deh, tadi mah grogi. Udah kuat kayaknya masih ini gitu. Ya, baik. Barusan ada dari kelompok cabai rawit ya. Wah, begitu menggebu-gebu sekali ini di Hari Pahlawan ini. Para generasi zilenial ya sekarang Iya, ya. Sudah inilah udah melakukan tugasnya dengan baik ya. Oke, baik, kita akan wawancara dulu nih sedikit nih. Gimana nih kesan-kesannya nih setelah melakukan siaran? Ini siaran pertama buat kalian kan ya? Pertama Bu, first time. First time. Oke, gimana nih feelingnya nih, perasaannya nih? Kalau dari Tana Ibu, Tana juga first time jadi penyiar radio, seru banget. Persiapannya pun sebenarnya udah dari lama. Masya Allah. Tapi gimana ya Bu ya, yang namanya nervous pasti ada kan ya Bu ya. Tapi Ya. makin sini kayak jadi enjoy gitu aja Bu, happy pokoknya Bu. Iya, bagus ya. Oke, kalau dari Wafa ya? Ya, dari Wafa dan Rizkia gimana? Kesannya deg-degan gak sih kalian? Deg-degan banget pasti. Deg-degan banget ya, iya nggak apa-apa, itu wajar ya nggak apa-apa. Ya gimana kesan-kesannya? Seru nggak nih? Seru sih, tapi ya jadi gugup banget Bagus pertamanya. banget. Oke, tapi udahnya plong ya? Lega banget. Lega banget ya. Oke, ini kalian kan merupakan kelas 12 ya dari SMK PPN Tanjung Sari, jurusan ATPH. Nah, selama sekolah di sini nih gimana kesan-kesannya nih kalian nih? Aduh, kalau dari Tana sendiri nih, seperti teman-teman angkatan tahu ya, perjuangan Tana tuh sampai titik ini tuh kayak besar banget gitu, dan Tana bersyukur, alhamdulillah. Sebenarnya sih gimana ya, kalau bilang kesan pesan kayaknya udah nggak usah ditanya lagi ya, pasti seru. Dan alhamdulillahnya Tana kan di sini banyak mengikuti organisasi dan jadi tahu dan ngalamin nervous nih teman-teman, gimana ya? Oke, Susah tenang ngomongnya. ya, tenang dulu. Ya gimana? Jadi pengalaman nih Ibu, pengalamannya tuh berorganisasi, dan Tana tahu ini bakal menjadi bekal buat nanti ke depannya.
Iya betul sekali ya. Jadi selain tugas kalian sebagai pelajar itu kan nggak cuma belajar aja ya, tapi dengan mengasah soft skill ya, mengasah soft skill dengan cara berorganisasi. Insya Allah kedepannya itu akan kepake banget ya. Walaupun sekarang capek-capek Bu, capek organisasi harus lebih ekstra waktunya daripada teman-teman yang lain, tapi insya Allah itu nanti bakalan bermanfaat sekali buat kalian gitu ya. Jadi jangan takut lah, nggak usah apa ya kita aduh gimana, jangan, nggak usah banyak ngeluh, jalani aja dengan enjoy gitu ya, terus dengan penuh semangat gitu. Kita di sini udah merdeka loh ya, kita udah merdeka. Para pahlawan dulu kan penjajahannya luar biasa ya, pakai bambu runcing tadi kata Tana kan. Sekarang kita yang harus disiapkan apa, mental yang kuat ya sebagai generasi penerus bangsa. Betul, Bu. Jangan sampai kita kalah dengan games. Yes. Ya betul nggak, kalah dengan kemalasan diri sendiri gitu ya. Jadi misalnya Bu, aduh males nih Bu, belum bangun, kesiangan. Wah, jangan sampai ada kata-kata itu lagi deh mulai sekarang ya. Buat Iya, kelas Bu. 12, kelas 10, kelas 11 semuanya pokoknya Sobat Raspeta di rumah hilangkan rasa malas itu ya gitu. Kalian harus menghargai jasa-jasa pahlawan dulu ya, kayak gitu ya. Jangan sampai para pahlawan kita sedih ya melihat generasi penerus bangsanya seperti ini gitu ya. Oke, ada lagi nggak nih yang mau diomongin nih? Sepatah dua patah kata nih dari kelompok kalian nih buat Sobat Raspeta di rumah. Gimana nih? Dari Tana lagi ya teman-teman. Boleh, Jadi boleh. kalau dari Tana pribadi, ini kan kita udah di ujung ya. Maksudnya udah mau lulus nih. Iya. Masih banyak juga ada yang pertimbangan mau kuliah apa enggak, mau lanjut kerja apa gimana. Saran dari Tana sih semangat aja, percaya diri. Apapun yang terjadi di masa depan itu keputusan kalian tuh yang terbaik buat kalian gitu. Jadi semangat, pantang menyerah. Dan buat Tana pribadi, kalau kalian pengen cerita atau apa-apa ya, nggak ada yang denger, boleh ke Tana, bisa. Jadi kita bertukar cerita Iya, gitu. ya. Tuh sudah menempatkan diri nih Tana nih. Sok yang mau cerita, yang mau curhat boleh ke Tana katanya ya. Tapi curhatnya yang gimana dulu ya Tanya gitu ya. Betul, Ibu. Yang bermanfaat ya, jangan gibah ya, awas hati-hati ya. Oke, ada lagi dari Ristia. Ristia gimana Ristia? Atau dari Wafa mungkin? Malu-malu atuin gitu ya. Ya udah, kalau nggak ada ya, barusan merupakan sesi ketiga dari siaran Raspeta hari ini ya. Masya Allah, begitu menggebu-gebu. Semoga yang lainnya juga bisa mengikuti semangat kalian ya, gitu ya. Oke, dan sekedar informasi, ini adalah program dari mata pelajaran dasar-dasar penyuluhan pertanian ya. Betul. Jadi para siswa ini diajarkan untuk melakukan penyuluhan melalui media radio kayak gitu ya. Jadi diharapkan berani, percaya diri kayak gitu ya. Walaupun misalnya sekarang masih malu-malu, masih deg-degan, nggak apa-apa gitu ya, itu wajar kok gitu ya. Tinggal nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan jadi pengalaman dan pembelajaran yang bagus buat kalian gitu ya. Amin. Kayak ambil yang bagusnya diambil, yang jeleknya dibuang kayak gitu ya. Oke, sahabat Raspeta dimanapun berada, tetap jaga prokesnya, jaga semangatnya, jaga kesehatannya. Karena sekarang sudah musim penghujan ya gitu. Jadi kita doakan semoga hujan ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Pokoknya tetap semangat. Ini buat kelas 12 nih. Sebentar lagi ya kalian ya, baru cuman berapa bulan lagi lah, nggak kerasa, sekitar berapa bulan lah ya gitu. Jadi jangan sampai kendor nih semangatnya ya, harus dikencangkan lagi nih, yang kendor-kendor dikencangkan lagi. Ayo pemanasan lagi. Bangun para pemuda-pemudi Indonesia, ayo bangun, bangkit ya gitu ya. Jangan sampai malas-malasan. Udah, yang malas-malasan tinggalin aja ya, nggak usah ditungguin. Oke? Itu aja paling untuk hari ini. Terima kasih untuk Tana, Ristia, dan Wafa untuk siarannya. Sama-sama Ibu. Iya, semoga bermanfaat untuk sahabat Raspeta di rumah. Ya, kita tutup aja ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sampai jumpa di sesi 4 dan 5 di hari ini ya. Saya Dina Hayati undur diri. Terima kasih. Ada lagu-lagu nih, boleh didengerin ya.
Mantap, keren. Iya ibu sebenarnya tuh udah dari awal ya ibu ya udah nyiapin konsep ibu. Ih bagus mana Aduh, tapi lupa nyetorin ke ibu. Oh. Iya nggak apa-apa. Perasaan masih ini